Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kesehatan Reproduksi pada Bencana, Ibu Dr. Tien Gusta Anggraini Nursol MKM. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penilaian kebutuhan paket pelayanan awal minimum atau PPAM kesehatan reproduksi. Next. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Andini Febrian, Esa Aminerti, Fatimah Zahra Batubara, Rida Putri Gunawan Siregar, saya sendiri Tantri Febria, dan Zulfia Armaningsih Putri. Next. Outline pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pentingnya penilaian kebutuhan paket pelayanan awal minimum atau PPAM kesehatan reproduksi. Yang kedua, tujuan pelaksanaan penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, jenis penilaian kebutuhan yang dilakukan. Yang keempat, prinsip penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi. Dan yang kelima, cara melakukan penilaian kebutuhan PPAM kesehatan reproduksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 5. Baik, untuk outline pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya penilaian kebutuhan paket pelayanan awal minimum atau PPAM kesehatan reproduksi. Next. Pada tanggap darurat krisis kesehatan, perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi penduduk yang terkena dampak atau pengungsi. Khusus untuk kesehatan reproduksi, kurangnya pemahaman Kespro menjadi kebutuhan Kespro kurang tertangani lewat upaya tanggap bencana. Padahal berdasarkan pengamatan lapangan, kebutuhan kesehatan reproduksi tetap ada dan justru meningkatkan pada situasi bencana. Penilaian kebutuhan paket PPAM perlu memotret kebutuhan yang ada dan kerentanan kesehatan reproduksi setelah krisis. Next. Baik, untuk yang kedua, itu kita akan membahas mengenai tujuan pelaksanaan penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi. Next. Pelaksanaan penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi dilakukan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan. Adapun tujuan dari pelaksanaan penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kebutuhan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan, sehingga program kesehatan reproduksi serta fasilitas pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan sasaran. Next. Nah, lanjut yaitu yang ketiga, ada mengenai jenis penilaian kebutuhan yang dilakukan. Next. Jadi ada dua jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian kesehatan cepat atau Rapid Health Assessment atau RHA, yang dimana penilaian kesehatan cepat melalui atau RHA ini dilakukan untuk melakukan penilaian kondisi kesehatan dilakukan oleh tim kajian klaster kesehatan atau tim RHA yang terdiri dari personil atau perwakilan masing-masing subklaster, yang dimana penilaian cepat dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, apabila dapat potensi krisis kesehatan, yang kedua terjadi situasi darurat krisis kesehatan, yang ketiga pemulihan darurat situasi krisis kesehatan. RHA pada siaga darurat krisis kesehatan difokuskan untuk menilai dan menganalisis potensi risiko krisis kesehatan mungkin terjadi serta proyeksi kebutuhan kesehatan. RH pada status
tanggap darurat difokuskan pada penilaian dampak kesehatan masyarakat yang terjadi dan proyeksi kebutuhan awal pada status tanggap darurat. Next. Yang kedua ada penilaian kebutuhan khusus PPAM, yang dimana penilaian yang lebih mendalam fokuskan pada pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi yang dapat dilakukan beberapa hari kemudian oleh tim penilai yang terdiri dari anggota subkar kesehatan reproduksi atau penanggung jawab masing-masing komponen. Next. Pembahasan berikutnya yaitu prinsip penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi. Next. Nah, agar dapat berjalan dengan baik, akurat dan sesuai dengan etika penelitian, proses penilaian kebutuhan perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama yaitu persetujuan. Nah, sebelum melakukan penilaian, koordinator penilaian kebutuhan kesehatan reproduksi remaja perlu mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Subklaster Kesehatan Reproduksi sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta organisasi mitra. Yang kedua, keamanan. Keamanan petugas dan penduduk sebagai penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Jika pelaksanaan penilaian dapat menempatkan peserta atau tim pengkaji dalam situasi sulit dan berisiko seperti pada situasi konflik, kerusuhan, dan lain-lain, maka penilaian tidak dilaksanakan atau akan dilaksanakan ketika situasi sudah memungkinkan. Yang ketiga itu rujukan. Penilaian atau bagian dari penilaian tidak harus dilaksanakan jika pelayanan rujukan yang sesuai tidak tersedia. Misalnya, pertanyaan tentang apakah peserta mendapatkan kekerasan seksual sebaiknya tidak ditanyakan, kecuali pelayanan medis dan psikologis tersedia bagi peserta sukarela yang menyatakan bahwa dirinya merupakan penyintas kekerasan seksual. Yang keempat itu persetujuan berdasarkan informasi. Setiap individu yang terlibat dalam penilaian harus memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kelima, ada partisipasi. Partisipasi dari peserta dalam kegiatan penilaian bersifat sukarela. Karena setiap orang berhak untuk menolak berpartisipasi dalam penilaian dan dapat memutuskan untuk menarik diri setiap saat. Yang keenam itu ada privasi. Pengumpulan data harus dilaksanakan dalam lingkungan di mana privasi terjamin, baik visual maupun suara, serta dilakukan di tempat di mana seseorang merasa nyaman, sehingga peserta lebih mungkin memberikan jawaban secara bebas terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang ketujuh, ada kerahasiaan. Tim penilaian memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan peserta sebelum, selama, dan setelah penilaian, di mana anggota tim penilaian tidak boleh membicarakan aspek apapun dari suatu penilaian, kecuali dengan koordinator penilaian jika klarifikasi diperlukan. Next. Selanjutnya itu ada cara melakukan penilaian kebutuhan PPAM ke kesehatan reproduksi. Next. Yang pertama itu langkah-langkah dalam melakukan penilaian. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penilaian kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang pertama, mengumpulkan data sekunder atau data dasar kritis, di mana seperti data sasaran, indikator penting terkait kesehatan reproduksi seperti angka kelahiran kasar, persalinan oleh tenaga kesehatan, data fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kesehatan reproduksi sebelum bencana terjadi. Yang kedua itu melakukan estimasi jumlah sasaran kesehatan reproduksi untuk respon bencana. Estimasi dilakukan dengan menggunakan data jumlah pengungsi yang didapat dari tim RHA. Estimasi sasaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disebut sebagai kalkulator PPAM. Pada tabel didapatkan data estimasi statistik yang diperoleh dari kalkulator PPAM. Dapat dilihat pada slide, yaitu ada data wanita usia subur dengan estimasi statistiknya 27% hingga ada prevalensi infeksi menular seksual atau IMS itu dengan estimasi statistiknya 4%. Baiklah, selanjutnya itu ada tabel mengenai perhitungan estimasi ibu hamil, melahirkan, dan bayi baru lahir secara manual. Yang pertama itu ada variabel angka kelahiran kasar atau CBR atau memakai 4%, di mana rumusnya itu adalah jumlah bayi yang lahir per 1.000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Lalu ada variabel wanita usia subur, di mana rumusnya itu adalah 27% dari jumlah penduduk dibagi dengan jumlah pengungsi. Lalu ada estimasi jumlah ibu hamil, di mana dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada estimasi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun, di mana rumusnya itu adalah CBR akali jumlah pengungsi. Lalu ada estimasi jumlah kelahiran per bulannya, rumusnya itu adalah hasil dari
CBR kali jumlah pengungsi dibagi dengan 12. Lalu ada estimasi jumlah kehamilan yang berakhir dengan lahir mati ataupun keguguran, pun estimasinya itu 15% dari kelahiran hidup, di mana rumusnya adalah CBR kali jumlah pengungsi dikali 15% atau dikali 0,15. Lalu ada estimasi jumlah kehamilan dalam 1 tahun, rumusnya itu di mana hasil dari poin A ditambah dengan poin C. Lalu estimasi jumlah ibu hamil per bulan, mana hasil dari A tambah C dibagi dengan 12, lalu ada jumlah ibu hamil pada suatu waktu tertentu, rumusnya itu adalah D bagi per 12 dikali 9. Selanjutnya ada tabel mengenai data estimasi statistik yang dapat diperoleh dari hasil survei dan sensus penduduk. Mana datanya itu ada populasi balita, estimasi statistiknya itu 13%, dan ada populasi lansia kurang lebih dari 60 tahun, di mana estimasi statistiknya itu 9,9%. Nah, selain target sasaran di atas, bila memungkinkan kumpulkan data kelompok rentan, yaitu di mana kelompok rentan ini seperti penyandang disabilitas, lalu ada anak yang tersendirian ataupun terpisah dari keluarganya, lalu perempuan sebagai kepala keluarga, dan juga lansia yang ketergantungan sedang dan berat tanpa keluarga ataupun terpisah dari keluarganya. Nah, selanjutnya langkahnya itu melakukan penilaian kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan ketersediaan alat dan obat untuk memberikan pelayanan Kespro. Lalu langkah selanjutnya ada jika bencana berskala besar, mendata lembaga ataupun organisasi ataupun LSM yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan. Lalu langkah poin E, mengumpulkan data kondisi ibu hamil dan melahirkan di pengungsian dengan melakukan wawancara dengan 2-3 ibu hamil ataupun ibu yang melahirkan yang ditemui di tenda pengungsian. Selanjutnya, mendata kondisi pengungsian termasuk faktor-faktor apa yang meningkatkan resiko kekerasan berbasis gender, dan yang terakhir adalah mengumpulkan data jumlah pengungsi remaja. Baik, selanjutnya adalah pihak yang menilai. Penilaian kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi itu dilakukan oleh koordinator atau anggota subklaster kesehatan reproduksi atau oleh pengelola program kesehatan reproduksi atau kesehatan keluarga di Dinas Kesehatan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas. Subklaster kesehatan reproduksi akan berpartisipasi pada penilaian kebutuhan berikut. Yang pertama itu ada penilaian kesehatan cepat atau RHA. Perwakilan dari anggota subklaster kesehatan reproduksi akan bergabung dengan tim RHA dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Sebaiknya memiliki latar belakang bidan, dokter, atau SPOG sehingga dapat sekaligus memberikan pertolongan persalinan yang terjadi di saat proses penilaian berlangsung. Jika subklaster kesehatan reproduksi belum terbentuk di daerah, maka pengelola program kesehatan reproduksi atau kesehatan keluarga di Dinas Kesehatan akan menjadi anggota tim RHA-nya. Lalu selanjutnya itu ada penilaian kebutuhan PPAM. Jika subklaster kesehatan reproduksi sudah terbentuk, maka penilaian dilakukan oleh koordinator subklaster kesehatan reproduksi beserta penanggung jawab masing-masing komponen. Jika subklaster kesehatan reproduksi belum terbentuk di daerah, maka pengelola program kesehatan reproduksi atau kesehatan keluarga di Dinas Kesehatan yang akan melakukan penilaian bersama dengan lintas sektor terkait seperti IBI, BKKBN, kantor DP3A, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara menganalisis, menggunakan, dan mendiseminasikan hasil penilaian. Yang pertama itu menganalisis. Setelah mendapatkan lembar penilaian, koordinator atau anggota subklaster kesehatan reproduksi itu melakukan penilaian dengan menganalisa data prakrisis dan data yang didapatkan pada saat tanggap darurat. Adapun data-data tersebut itu seperti jumlah pengungsi yang didapat dari tim RHA, penilaian kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan ketersediaan alat dan obat untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, mendata lembaga, organisasi, LSM yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan, data kondisi ibu hamil dan melahirkan di pengungsian, faktor-faktor yang meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, dan data pengungsi remaja. Lalu yang kedua ada menggunakan dan mendiseminasikan hasil penilaian. Setelah melakukan analisa, dapat disusun strategi dan rencana pelaksanaan PPAM di situasi krisis, baik dalam bentuk penerapan PPAM serta dukungan logistik sesuai kebutuhan pengungsi di daerah tersebut. Hasil dari analisa dapat berisi rekomendasi mengenai bagaimana memastikan intervensi PPAM yang dimuat dalam bentuk laporan. Hasil rekomendasi diinformasikan kepada semua organisasi yang terlibat dalam respon bencana, termasuk masyarakat melalui mekanisme koordinasi kesehatan dan sistem pelaporan yang ada saat bencana.
Berikut adalah referensi dari materi presentasi kami. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan materi. Jika ada salah dan jagal kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.